Oke, setelah Naruto kehilangan Kyuubi, otomatis kekuatannya itu turun sangat drastis. Cakranya tak terbatas itu sudah tidak ada lagi. Dan Naruto sampai detik ini pun masih memiliki beberapa kekuatan besar dalam dirinya dengan tidak adanya Kurama. Nah, sebagai mantan Jinchuriki kedua setelah Kazuya Gaara yang masih hidup sampai saat ini, otomatis Killer Bee menjadi satu-satunya seorang Jinchuriki yang masih tersisa. Nah, jujur sih, si Hokage ini kehilangan lebih dari 50% kekuatan besarnya itu. Lantas pertanyaannya, teknik seperti apa yang masih bisa Naruto gunakan dan membantunya dalam beberapa waktu ke depan nanti? So relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai seberapa kuat Naruto tanpa Kyuubi Kurama. Oke, flashback ke momen ini. Naruto, aku ingin mengucapkan selamat tinggal karena ini adalah percakapan terakhir kita. Kau seharusnya lebih berhati-hati lagi karena sudah tidak memiliki kekuatan super Jinchuriki. Saya bertemu lagi Naruto dan sampai saat itu tiba, semoga hidupmu menyenangkan. This is very sad moment guys. Oke, back to Naruto. Sekarang ini ia sudah pasrah dan menerima bahwa Kurama itu tidak bersamanya lagi. Jadi apa yang bisa ia lakukan harusnya terus dia lakukan. Nah, setidaknya inilah kekuatan besar yang masih bisa Naruto keluarkan tanpa bantuan dari Kurama. Oke, pertama adalah Sage Mode. Nah, kita jadi teringat perkataan Naruto kepada Tobirama saat melawan Rikudo Obito kala itu. Dia berkata seperti ini, "Aku sungguh beruntung bisa mempelajari energi alam ini." Ya, karena saat itu satu-satunya teknik yang bisa melukai Obito adalah taijutsu dan energi alam, dan Tobirama membuka kesempatan itu untuk Naruto. Ini sangat related di masa itu dan di masa sekarang ini. Sage Mode mungkin jutsu yang paling kuat yang dimiliki Naruto saat ini selepas tidak adanya Kurama. Kemampuan ini memungkinkan Naruto masih bisa menggunakan teknik-teknik super dari senjutsu tersebut. Nah, bayangkan aja nih, jika saat itu ia menolak belajar Sage Mode, mau jadi apa Naruto tanpa adanya Kurama dan tanpa kekuatan itu? Nah, Sage Mode sendiri akan kembali eksis di era Boruto sekarang ini. Pasalnya masih ada nama-nama tertinggal yang tentunya masih memiliki teknik super langka itu. Kabuto, Naruto, Mitsuki, atau bahkan Kashinkoji, dan tentunya kemampuan ini tidak ada dalam bangsa Otsutsuki. Nah, kita tahu Sage Mode Naruto itu yang memberikannya banyak kekuatan dan stamina itu meningkat drastis. Dengan Sage Mode itu Naruto masih bisa menggunakan teknik-teknik versi super. Dan satu hal lagi, Sage Mode Naruto adalah kategori sempurna. Oke, lalu yang kedua adalah Kuchiyose. Nah, seorang ninja elit pasti memiliki sebuah Kuchiyose andalan mereka sendiri. Lebih bagus lagi jika seseorang super elit memiliki dua Kuchiyose. Beberapa nama-namanya adalah Sasuke atau bahkan Sarutobi Konohamaru. Dan Naruto, dia juga tidak kalah mencengangkan dalam teknik pemanggilan ini. Myobakuzan adalah salah satu sumber kekuatan itu. Kuchiyose kata legendaris Gama Bunta. Nah, beberapa murid dari Jiraiya memang bisa memanggil bos Gama itu dari mulai Minato atau bahkan anaknya Naruto. Nah, tapi nih untuk si Hokage ini sepertinya ia memang dipersiapkan menggunakan Gama Kichi sama seperti Sasuke dengan Aoda yang lebih muda daripada Manda. Dalam hal Kuchiyose ini Naruto itu bisa menggunakannya ketika melawan monster-monster besar atau raksasa yang sulit dijangkau dengan tubuh normal. Baik Gama Kichi atau bahkan Gama Bunta akan membantu Naruto dalam kombinasi dari teknik minyak, api atau bahkan sebuah teknik senjutsu. Kita tahu nih, Kuchiyose katak sendiri di era Boruto itu semakin ramai lagi setelah kemunculan katak Cyborg milik Kashinkoji yang misterius kemarin itu. Lalu apalagi nih? Oke, next ketiga adalah Rasengan. Nah, seorang ninja yang bisa menggunakan kemampuan ini pastilah bukan ninja sembarangan, hanya para pewaris dari Yondaime yang memiliki teknik-teknik tersebut. Dan di era ini, Naruto, Konohamaru, dan Boruto adalah si pemilik teknik tersebut. Nah, Rasengan sendiri tentunya adalah teknik rank A dan Naruto memiliki beberapa model dan tentunya beberapa diantaranya tidak memerlukan bantuan dari Kurama. Kita tahu nih, Rasengan Naruto ini terbukti sangat kuat dalam berbagai pertempuran-pertempurannya dahulu. Bahkan dalam tingkatan si Hokage ini, Rasengan tersebut mampu dimanipulasi ke berbagai bentuk. Dan satu yang tertinggi dalam serangan jarak jauhnya adalah Rasen Shuriken. Nah, kemampuan angin besar Rasengan ini dan Shuriken menjadi satu itu bahkan pernah sama-sama menghancurkan bola hitam gravitasi Chibaku Tensei.
Dan kita tahu nih, Rasen Shuriken Naruto ini memang belum lagi diperlihatkan di era Boruto sekarang ini, tapi mungkin nanti teknik ini akan dimunculkan kembali di era shinobi modern saat ini. Dan yang terakhir nih, di nomor keempat tentunya adalah Kage Bunshin. Oke, kemampuan yang menjadi andalan dari Naruto khasnya sampai sekarang adalah Kage Bunshin. Teknik ini tentu masih bisa Naruto gunakan, tetapi jumlahnya mungkin tidak bisa sebanyak dahulu lagi. Tentunya saat Cakra Kurama masih mengalir dalam tubuhnya saat itu. Tapi nih, dalam kemampuan Kage Bunshin ini, Naruto tetap bisa menggunakannya dengan hampir maksimal. Nah, kita tahu, Kage Bunshin sendiri sudah menjadi hal yang lumrah buat si Hokage ini. Ia sering bertransformasi dengan Kawarimi atau membuat kejutan dengan teknik-teknik tersebut. Kage Bunshin sendiri dahulu sempat diketahui Naruto jika ternyata teknik andalannya itu adalah ciptaan dari orang nomor 2 di Konoha kala itu, Tuan Tobirama Senju. Dan ia tentunya sangat bangga bahwa dahulu yang menciptakannya adalah orang kuat di Konohagakure. Bahkan kita tahu nih, saat berhadapan dengan Kawaki yang menjadi muridnya itu, Naruto beberapa kali mengelabui Kawaki dan membuatnya kebingungan karena seringkali bertemu dengan Naruto dan tidak ada habisnya. Mungkin dia belum tahu aja nih jika si Hokage ini bisa menggunakan 1000 bayangan yang sama. Lalu, apakah ada kemampuan super lagi yang masih dimiliki oleh si Hokage satu ini? Nah, sekarang ini di dunia shinobi modern, sains ninja mungkin akan sangat membantu. Bahkan alat itu telah dikembangkan lebih jauh lagi setelah beberapa variasi dan kemajuan teknologi. Naruto saat ini pun memiliki tangan buatan dari mahakarya Katasuke Tono, dan dalam alat sintetis itu terdapat kekuatan atau bahkan Kekkei Genkai yang tersimpan, mulai dari air, menyerap rasengan atau bahkan Kekkei Genkai khusus. Untuk Naruto sih kekuatan seperti itu akan sangat membantunya karena basicnya ia pun punya kekuatan besar dari dalam dirinya sendiri. Tapi untuk ninja amatir, jika hanya mengandalkan Kagaku Ninggu, itu adalah sebuah bencana besar. Karena kita tahu, kekuatan sejati berasal dari dalam diri, bukannya hanya dari alat seperti itu. Oke, setelah kepergian Kurama, kemampuan Naruto memang telah berkurang secara drastis. Itulah kenapa ia juga kehilangan tanda kumis di wajahnya tersebut, dimana ini menandakan ia sudah bukanlah seorang Jinchuriki lagi, melainkan adalah seorang mantan wadah dari Biju. Nah, di dunia shinobi modern yang sudah memiliki hal lebih besar daripada Biju sendiri seperti Karma, Jogan atau bahkan organisasi berbahaya seperti Kara, kehilangan Kurama memang membuat alur cerita bertambah menarik lagi. Pasalnya generasi baru pun akan menunjukkan aksinya. Dan satu yang pasti, ini sudah bukan lagi cerita Naruto. Nah, seorang pepatah ada yang bilang seperti ini: jika di masa depan seorang tokoh memiliki anak atau bahkan penerus, maka dia bukan lagi karakter utama. Karakter utama tersebut akan berpindah kepada si anak tersebut. Nah, cerita ini tentu related dengan sebuah kutipan, generasi berikutnya akan selalu melampaui generasi sebelumnya. Itu adalah salah satu siklus kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Momen-momen seperti ini mungkin akan memulai sebuah babak baru, cerita after time skip yang bisa membuat alur yang jauh lebih kompleks lagi. Gimana guys, sepakat? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai beberapa kekuatan besar Naruto yang masih tersisa meskipun dengan tidak adanya Kurama sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.